Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. budaya Rahayu. Malam ini sengaja kami mengundang podcast dari rekan Ojiap Channel dan suatu kebanggaan bahwasanya yang bersangkutan beliau mau hadir di studio mini kami. Suatu kebanggaan dan suatu apresiasi buat kami. Kali ini kami akan membuat tema tentang perang Tiang. Jadi liku-liku atau seluk-beluk dalam menggeluti dunia YouTuber di bidang kesenian. Ya semacam sharing atau diskusi lah. Baik, selamat malam Mas Paiso. Malam Mas Budi, terima kasih saya bisa datang ke studio IS Brotherhood. Kali ini saya mewakili rekan-rekan yang tidak bisa hadir, Mas. Dan saya bergelut di sini dan diundang, sangat bangga sekali bisa masuk di studio IS Brotherhood. Alhamdulillah Mas, semuanya sehat dan saya ini menyampaikan bagaimana kabar dari ES Brotherhood. Sami sawangsulipun sedaya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ngeten kami sengaja mengundang jenengan ten studio mini kami. Memang sengaja untuk membuat podcast untuk diskusi tentang seluk-beluk atau semacam sharing tentang dunia YouTuber di bidang kesenian ini. Kan kula badhe tanglet mulai kapan jenengan mulai fokus tertarik dalam dunia YouTube di bidang kesenian ini? Kalau saya sendiri mendalami sejak tahun 2020. Semenjak itu saya aktif di dunia YouTuber, Mas. Terus tim dan kreator dari tim Anda itu adakah bolo-bolo sing terlibat? Kalau rekan-rekan saya ambil rekan-rekan sendiri, Mas, yang ikut dalam dunia kesenian. Rekan ini saya gabung, tidak saling pecah belah. Lajeng napa sing membuat jenengan tertarik menggeluti dunia YouTube di bidang kesenian ini? Kalau saya masuk dalam kesenian ini gini, Mas. Awal mula saya masuk itu dari Banteng Pusupo dulu. Sebelumnya saya ikut Maiso Suro punya saya sendiri, yaitu di pimpinan naungan FB saya. Dan kedua saya ikut ke Pujon, setelah itu saya ikut ke Diwangkara. Jadi awalnya dari Maiso Suro terus menggali pengalaman lagi di Pusupo, dari Pusupo ke Pujon, Mrotojoyo, dari Mrotojoyo menggali pengalaman lagi di Diwangkara Andaka. Iya, Mas. Betul pengalaman juga ya, Mas. Iya, Mas. Dan sampean sendiri bisa bangun channel ini dari mana, Mas? Sebenarnya sih melatar belakangi kami membuat channel itu sebenarnya udah lama. Angen-angen itu udah mulai tahun 2018. Kalau akun dibuat memang sengaja tahun 2018. Tapi waktu itu kita masih belum serius membuat untuk fokus ke channel kesenian ini. Baru tahun 2021 kemarin kita udah mulai belajar serius dan ingin serius juga. Yang melatar belakangi kami itu kan miris dan ironis. Kita itu minim dokumentasi. Selama ini kan para pelaku seni dan budaya
explore itu dari luar daerah mas. Terus apa salahnya kalau kita menggali dan explore dari apa aset yang ada di sekitar kita, terutama di kesenian yang ada di Batu Malang khususnya, dan untuk umumnya ya kalau bisa menjamah ke seluruh Nusantara. Ya mas. Ini saya mau tanya dengan Mas Udi selaku penggali SB tersebut yang sudah lama dan saya pernah dibimbing oleh Mas Udi. Kendala apa yang selama ini sebelum ikut seni jenengan alami mas? Kalau bagi saya sih masalah kendala itu ya mungkin kalau zaman-zaman sekarang, kalau dulu kayaknya minim kendala, semuanya lancar alhamdulillah, dan dukungan pun juga banyak yang mendukung atau mengalir. Kalau sekarang ya rata-rata masalah birokrasi, jadi kurang begitu diperhatikan lah para pelaku seni, ya mungkin dari segi finansial atau segi apa istilahnya sosialisasi atau yang perlu untuk disampaikan kepada pelaku seni, bagaimana cara kerja konsep biar kita layak tampil, dan kan kita masih butuh bimbingan dari mereka-mereka yang lebih paham di birokrasi di kesenian. Ngoten mas. Kalau masalah suka dukanya, bagi saya pribadi ya kemungkinan sudut pandangnya juga saya harapkan sama, istilahnya kalau dalam hal suka duka itu saya malah cenderung nggak ada sama sekali duka, soalnya kita terjun di dunia seni ini udah ikhlas lahir batin, Paten mas ya. oke, terus kan nggak ada masalah. Kalau masih memikirkan duka berarti masih belum lolos atau belum ikhlas di bidang seni. Jadi untuk orang masuk ke dalam kesenian harus prinsip nomor pertama ya itu harus ikhlas dan benar-benar menjiwai, dalam artian kita harus menciptakan pikiran yang positif atau bahagia ya, di kesenian itu sendiri. Kalau saya pribadi itu mas, kan sudah lama ikut sampean dan mengalami seni itu, saya intinya ya itu mas, tali persaudaraan itu utama. Lah soalnya masalah kesenian ini kan tujuan utamanya yaitu apa, apalagi di bidang seni gerak tari khususnya di bandengan dan mencaan ini, mungkin untuk kesenian lain juga begitu, tujuannya untuk menggalang tali silaturahmi dan memupuk rasa persaudaraan. Jadi biar kita itu kuat dan nggak bisa dipandang sebelah mata oleh orang-orang awam yang ada di luar kita. kalau Mas Udi sendiri ikut seni bandengan itu sudah berapa lama mas? Kalau saya ikut seni itu mulai masih SMP kalau nggak salah, cuman masih belum terlalu fokus atau apa istilahnya bener-bener niat di kesenian, istilahnya gudak-guduk mas, melo rono seneng. Ternyata kan yang membuat tertarik itu ya itu tadi, solidaritas dan persaudaraan itu. Baru tahun sekitar saya masih jadi pelajar STM kalau nggak salah itu udah mulai tertarik untuk menggeluti bidang seni. Ternyata yang membuat saya penasaran itu kan oposnya bandengan itu kok bagi waktu itu nggak nyuruh sewu, waktu itu tak delok seninya teko ndi. Benar mas itu mas. Ternyata saya gali, saya cermati, saya pelajari, dan saya langsung terjun masuk dalam lingkup banteng. Baru tahu kalau ternyata banteng itu seninya dalam hal seni solidaritas, seni seduluran itu. Dari seninya itu dari solidaritas. Gotong royong. Oke.
seni kerukunan itu tadi. Kalau dari sudut pandang gerak tari, memang kalau dikatakan nggak ada seninya itu salah. Sebenarnya kan ada setiap gerak, cuman kan dalam bidang banteng dan khususnya dan pencak ini kan cenderung ke seni seni gerak kanuragan. Jadi simbol kekuatan, ketangguhan, ya intinya kayak gitu, bukan seni keluasan atau seni tari yang menjelek-jelekan. bukan, maksudnya seni tari yang kayak pada umumnya seni tari yang lemah gemulai dan lain-lain kan ini cenderung kepada kuda-kuda kanuragan atau ketangguhan, seni gerak silat ya. Kalau saya sendiri itu gini Mas, saya mendalami ikut sampean itu karena apa Mas? Gak mau kesenian saya sendiri, lokal saya Batu, bantengnya khususnya itu punah Mas. Memang butuh suatu kesadaran yang ekstra, apalagi zaman-zaman modern ini kan rata-rata para pemuda kan jaim Mas, untuk kesenian. Jadi apa salahnya kalau saya punya prinsip peradaban ini terbentuk dari pola pikir atau budaya yang ada sebelum-sebelumnya. Jadi kemodernisasi saat ini terbentuk dari kehidupan sebelumnya juga. Jadi kalau sampai lali dari awal atau akar awal kita, nenek moyang kita, itu keliru. Apa tahu demotek langsung jadi deh zaman modern ini, lalek kalau zaman biyen gak mungkin ono zaman peradaban modern sing saiki. Kan evolusi ya Mas. Jadi proses. Kalau Mas Yudi sendiri bangun YouTube ini intinya buat apa Mas? Pertama yaitu tadi yang utama dokumentasi, biar nanti sejarah itu enggak diputar balik atau dikaburkan. Benar. Jadi kan kalau ada dokumentasi semacam gini kan kemudian hari atau kedepannya lagi nggak ada yang sampai terjadi pemelintiran sejarah kesenian ini atau pengaburan tentang sejarah kesenian yang ada saat ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu juga penting, yaitu tadi melestarikan uri-uri budaya atau uri-uri kesenian yang ada terutama. Terus yang ketiga, visi misi saya ya itu tadi yang keterkaitan dari tadi itu, intinya para pelaku seni atau seniman yang ada di Batu khususnya, umumnya pada kalayak ramai di dunia ini, jangan sampai dipandang sebelah mata. Jadi dari seni sendiri nggak bisa diremehkan teman-teman. Kalau keluh kesannya Mas Yudi sendiri atau kru ES Berdebut, kalau misalnya datang atau upload video, apa yang terjadi Mas? Keluh kesannya sama sendiri atau keluh kesah atau kendala yaitu tadi proses editing itu yang makan waktu, terus menguras tenaga dan pikiran juga. Makanya tolong teman-teman lain jangan sampai kopas tanpa izin, soalnya kesenian itu prosesnya juga rumit, juga sulit. Tolong hargai para kreator kami untuk dedikasi lah istilahnya, sekedar untuk apresiasi, jangan sampai membajak atau re-upload atau kopas tanpa izin. Soalnya kan proses editing itu juga sulit Mas. Jadi kendalanya cuma itu aja. Intinya rekan-rekan yang lain, saya harap untuk menghargai hasil karya orang lain juga. Kalau Mas Bego sendiri pegang HP atau kamera, apa yang terjadi Mas? Ya itu kayak biasanya itu ya korup gitu Mas, korup, terus juga penyimpanan kadang ya
belum Benar. profesional, belum memanfaatkan kamera-kamera yang memang digunakan untuk vlog atau untuk YouTube. Jadi berusaha manual dulu, otodidak untuk saat ini Mas Dino gitu. Untuk tim yang kami gunakan sih nggak ada kriteria khusus, intinya ada rasa kesadaran, saling menghargai, dan istilahnya solid dalam tim. Siap. Jadi nggak butuh orang yang pinter kan, kami semua kan butuh belajar juga. Jadi saling mengisi kekurangan yang ada. Insya Allah kan nanti harus bisa semua, intinya gitu. Dan memang bikin konsep dari otodidak itu biar kita nggak lali oyote, nggak lali Benar itu Mas. sore biarnya apa dan lain-lain. Takutnya kalau dikasih yang instan nanti nggak tahu proses, malah istilahnya kurang mengena gitu. Ini bergelut tentang dunia kesenian Pandengan sudah lama, dan apa yang terjadi kendala sampean sendiri selama bangun channel, bagaimana rasanya itu disalahkan oleh orang lain, gimana gitu Kayak gitu sih pasti ada Mas. Jadi efeknya itu loh. pro kontra dalam membangun channel ini pasti ada. Tapi yang penting kan istilahnya kalau bagi saya itu kita itu sesama manusia murid, ibaratnya murid. Dan Tuhan itu adalah guru kita yang memberi nilai rapor. Jadi kalau yang menilai itu sesama murid, sesama manusia kan lucu. Yang berhak menilai tujuan kita dan apa yang kita lakukan kan guru kita yang di atas, istilahnya Tuhan itu sendiri. Jadi bagi saya pray diri. Jadi nggak ngurus kayak gitu, yang penting tujuan kita Benar. tujuan kencang lah. Tujuan bangun channel ini juga kan buat menghidupi pelaku seni yang ada khususnya di Musupo sendiri. Jadi berusaha membangun sumber untuk menghidupi para pelaku seni yang terlibat dan yang ada di paguyuban Musupo itu sendiri. Dan saya harapkan juga fungsi yang nanti kita hasilkan bisa membuat kemaslahatan atau bermanfaat bagi semua warga di sekitar, masyarakat pada umumnya, dan khususnya di Musupo itu sendiri. Mas Beno, kalau boleh tahu Mas Beno ini sejarahnya ikut Pandengan Empu Supo itu sudah berapa lama Mas? Aduh, kalau saya ini ya masih baru sih Mas, tahun kemarin ini 2020. Dulu saya mau ikut itu ya kayak gimana ya, sungkan gitu Mas. Sungkan ya, isin-isin gitu Mas. Terus diajak sama teman-teman dan akhirnya ya ikut-ikut gitu Mas, langsung ya dapat pelajaran gitu Mas di PS Brotherhood ini. Ya, mungkin itu manusiawi ya, istilahnya demam panggung kayak atau sungkan atau dan lain-lain, itu udah manusiawi. Cuman bagi kami di Musupo itu terbuka, bebas, nggak ada ikatan atau kriteria tertentu. Ibaratnya kalau bayi pun masuk ke dalam kesenian kami siap, kami juga menerima dengan satu syarat, mengikuti aturan dan apa istilahnya ya kayak semacam aturan yang ada di Musupo sendiri. Toh tujuannya kan juga untuk nomor satu itu menjaga nama baik paguyuban sendiri, dan istilahnya juga kan nggak mungkin para sesepuh dan lain-lainnya itu mengarahkan anggota atau anak wayangnya itu untuk ke tujuan yang negatif, kan semua tujuannya positif. Jadi di dalam Musupo sendiri bukan sekedar belajar seni bela diri dan Pandengan, namun juga ada
sub-sub istilahnya dipejang tentang ilmu sosial, intinya yang positif dan yang berbau kebaikan itu. Kan zaman sekarang itu anak muda kan salah pergaulan ya Mas. Iya. Saya salut sekali kepada Empu Supo ini bisa mendirikan bantengan dan jaranan itu sangat. Dan gimana ya? Saya mendalami di sini ya cukup lama, dari pengetahuannya dari Mas Udi itu ya sangat benar. Ketika Mas Udi ini saya anggap bagus dalam memimpin dan tidak pilih-pilih atau memandang kamu punya ini atau tidak, nggak mandang sebelah mata. lah semuanya disatukan oleh Mas Udi untuk kesenian ini. Terus dalam Kusupo ini sendiri nggak oleh kedisiran, Itu koyoke aku tok dan lain-lain. Saya rasa semua saling terlibat. Intinya gini, kayak saya punya aturan kayak gini, tanpa persetujuan anggota dan para sesepuh kula mboten saged melangkah. Terus semua itu saling sinergi atau saling mengisi tentang kekurangan saya, dan namun di balik itu kan saya juga manusia, ada luput atau salahipun. Terus masalah sampai sekarang detik ini Empu Supo tetap berdiri dan berkibar itu bukan jasa saya sendiri Mas. Terus ada sinergi, ada anggota, ada pengurus, atau dalam organisasi paguyuban itu ada pengurus. Ketua tanpa anggota kan lucu. Diarani ketua kan harus ada anggota. Diarani anggota pun harus ada ketua. Jadi semua itu saling baiklah, dalam tujuan positifnya saling sinergi atau saling keterkaitan. Bukan cuma saya sendiri pribadi. Kalau saya sendiri pribadi ya itu tadi, tetap saya laras. Intinya gurung para mesti aku bener tapi ndek menggone wong akeh. Aku iku bener kan, gurung para mesti tadi tetap laras sisi baik atau buruknya, dan kita pun mengutarakan sesuatu harus mempunyai alasan dan landasan. Ngoten Mas. Jadi semuanya itu saling sinergi dari membawa kebaikan. Jadi bukan saya pribadi. Lucu kalau saya sendiri yang katakanlah kayak mentor atau yang paling berjasa itu saya sendiri kurang setuju. Soalnya kalau saya rasa ya itu tadi, semua saling memberi subsidi atau memberi kontribusi di paguyuban Empu Supo ini. Kalau saya boleh tahu Mas, Empu Supo ini sudah turunan keberapa Mas kalau boleh tahu? Kalau mulai awal berdirinya itu di era almarhum Mbah Ayub tahun 60-an. Tahun tepatnya itu kurang tahu, pokoknya sekitar tahun 60-an. Ya mulai dari dulu nenek moyang di Pencaan Empu Supo udah memang ada keterkaitan dengan di daerah Ngroto Mas. Jadi memang ada chemistry atau semacam persaudaraan mulai dari dulu sudah terjalin di eranya Mbah Lipan almarhum. Terus setelah sekian lama, sekitar tahun berapa nggak kurang tahu juga, itu sempat vakum, udah lumayan lama juga. Mungkin ya terjadi evolusi zaman. Waktu itu ada yang jaim atau istilahnya ono sing wis rumah tangga, wis rapi, kerja ado dan lain-lain. Terus saya tergerak dengan rekan-rekan. Waktu itu ada Mas Yos yang juga buyut dari Mbah Ayub sendiri, terus Mas Gombil yang notabene anak kandung dari Mbah Ayub sendiri, terus Mbah Kacong. Akhirnya rapat pertemuan di rumahnya Mbah Ayub almarhum untuk sepakat nguripi maneh
lagi. Kalau dulu namanya Sopongiro dan gandengane waktu itu Meroto Sido Dadi, jadi Sopongiro Sido Dadi. Dan waktu era tahun 90-an itu udah mulai agak merakak membangun lagi, baru disahkan dan disepakati bersama dari sesepuh dan tokoh-tokoh terdahulu untuk dijadikan nama Mpu Supo itu. Jadi diambil dari tokoh leluhur kami yang babat alas di Songgoriti ini. Dan nopo lek mati niku wae lah saru dadi film lah waktu niku. Jadi ini masa-masa itu bersama tokoh-tokoh lawas bangun umale nangek umale paguyuban kanca dan pandangan yang ada di Songgoriti ini wow. Ulang tahun Bandeng Mpu Supo niku mboten terpaku wonten tanggal Masehi dados setunggal suro niku wau pun ulang tahun niku. Setiap satu suro diperingati sebagai ulang tahun Bandengan Mpu Supo. Ngoten Mas Faisal. Jadi kalau ada event-event Songgoriti di bulan Suro itu menyambut hari ulang tahun Bandengan itu masih. Nggih, di samping memperingati 1 Muharram, kalau orang Jawa 1 Suro juga sebagai tenger utawi tanda sebagai hari lahirnya Mpu Supo. Ini Mas, misalnya di candi ada acara-acara Bandengan itu apa wujud dari agenda perwakilan dari, kan sekarang kan musimnya corona ya Mas Sudi. Kalau di candi Mpu Supo itu kan kegiatan pribadinya Mpu Supo masuk ke Wulan Suro. Itu mananya apa sih Mas? Saya sempat seperti tahun kemarin kebetulan waktu barengan dengan suasana pandemi kita tetap memperingati 1 Suro sendiri, 1 Muharram, juga ulang tahun Mpu Supo, ulang tahun Bandengan Mpu Supo dengan cara yang tetap dilaksanakan dengan cara yang sederhana tapi tetap nggak meninggalkan kesakralannya. Berarti virtual itu Mas ya? Iya, ya kayak macam ya bisa dikatakan virtual. Memang sengaja nggak mengundang bolo-bolo atau dulur-dulur di paguyuban lainnya. Memang sengaja ya berbentur sama izin, dan memang suasana kayak gitu kan peraturan pemerintah yang mengharuskan kita harus menjalani dengan tanpa kerumunan, jadi hanya virtual saja tapi tetap nggak meninggalkan nilai kesakralannya Mas. Ini yang ditunggu-tunggu dari rekan-rekan semua atau rekan-rekan penonton semua. Makna dari corona itu apa sih Mas sebetulnya? Apakah ini emang dari tahun-tahun sebelumnya atau tidak nih Mas? Menurut jenengan? Kalau itu sih masanya riskan Mas, jadi kita sendiri kan ya juga nggak tahu, tapi memang sudah aturan kayak gitu ya mau gimana lagi. Cuman sebagai seniman jangan mati langkah lah, yang saya harapkan dalam menghadapi corona ini tetap berkreasi, tetap menciptakan suatu kesenian yang semenarik mungkin. Kan masih bisa diakal ya, kayak macam virtual atau gimana gitu, jadi kayak gitu. Terus ngeten kan ngipun dangu kumpul-kumpul kali bolo-bolo seniman Bandengan lainnya, kayak macam
Maesosuro Nggih. yang selama ini saya rasa vakum bukan mati gitu. Jadi istilahnya ya tidur lah, atau pingsan perlu disiumkan atau perlu dibangunkan lagi. Itu saya miris lihat kayak gitu. Tapi memang keadaan yang menuntut jadi kayak gitu kan, mungkin ada faktor ekonomi, terus anggota ada yang sudah berkeluarga atau kerja di luar daerah gitu ya. Ya. Terus antisipasi jenengan sebagai generasi dari Maesosuro bagaimana? Kalau saya menurut pribadi Mas ya, saya bangun channel ini kepingin sekali untuk menghidupkan asal usul dan pundi-pundi budaya saya sendiri yang asli. Hidupnya Banteng Maesosuro sampai tertinggal sejak dini, dan pemuda-pemuda Sumberjo maupun luar inginnya bangkit lagi ke asal usul Banteng Maesosuro itu Mas. Ya bagus Mas, cuman yang melihat keadaan kayak gini saya rasa ya sebetulnya simple dalam artian kata, cuman kalau dalam pelaksanaan di lapangan pun juga sulit Mas. Tapi kalau dibalikan lagi ke solidaritas Bantengan itu sendiri, saya butuhkan kesulitan, dan kalau bisa tokoh-tokoh lama dijak ngumpul bareng rembuk damel napa nangekaken paguyuban Banteng Maesosuro Sumberjo malih. Saya enggak bagus sih Mas, tapi gimana lagi Mas, kita kan anggota tinggal sedikit, dan pejuang-pejuang generasi zaman sekarang ya sangat sulit untuk dipungkiri lagi dan disatukan lagi. Karena apa Mas, zamannya sudah zaman modern, mau ikut ke Bantengan itu aslinya ya itu sesansi Mas, bukan menggali budaya leluhur maupun yang terpendam itu Mas. Yang saya herankan itu Mas. Yo ngaten, intinya harus optimis di luar masalah modernisasi. Kalau prinsip saya pribadi, saya mengikuti alur bukan mengikuti arus. Kalau mengikuti arus gampang terombang-ambing, kebentur sana kebentur sini. Jadi tetap mengikuti alur, cuman tetap berprinsip dalam satu jalur. Kalau saya gitu, jadi tetap punya prinsip optimis, Mas. Kalau bisa sih kami dari Empu Supo sendiri juga siap membantu bolo-bolo Maesosuro untuk bangun kembali. Yang saya harapkan kayak gitu. Jadi istilahnya eman tonggak bolo-bolo lawas iku mang, cakak lawas-lawas iku mang sampai hilang ngoten Mas. Yang saya harapkan itu ayolah guyub maneh, rukun maneh, terus bangun maneh teko turu sing iku mang, upados saged ngayomi lan jejeki mandekani lan uriri budaya dalam bab kesenian Bantengan lan pencaan iki wae. Kalau itu sih Mas, kami semua berusaha untuk membangkitkan untuk rekan-rekan yang belum bisa ya, insya Allah kami tetap mengajak, dan gotong royongan itu Mas yang kami rindukan kepada semua. Bukannya kita menjelek-jelekan Mas, tapi kerinduan yang dulu-dulu itu loh Mas yang hilang gitu. Kenangan. Paham. Niku wae pokoke intine butuh pergerakan. Ngalai lah, kalau bukan kita siapa lagi, istilahnya tokoh-tokoh yang ada di Maesosuro dikumpulkan lagi, dirembukan lagi untuk apa kedepannya biar lebih maju, bangun lagi dan lain-lain. Dan perlu pembentukan regenerasi. Bagi saya bukan
suatu masalah usia atau gimana, meskipun arek iku cilik enom dan sik baik pun, selama pola pikir dan istilahnya inspirasi mereka itu membawa ke arah positif dan kemajuan di Maesa Suro, apa salahnya kita gali dan kita kita gunakan ide-ide yang ada di polo-polo regenerasi Keladi. Satu pertanyaan untuk Mas Budi, Oke. kalau melihat zaman sekarang Mas, kan hitungannya dulu kan kalau mengajak dulur-dulur untuk sengkuyung bareng dan main bareng kan gak ada istilah ini membedakan atau saling menyisikan lah Mas. Kalau sekarang kok kenapa kok bisa terbengkalai gini itu kenapa Mas? Menurut jenengan sendiri. Oh, maksudnya kados blok-blokan dan Oke. sebenarnya kalau kembali ke titik awal dari filosofi atau ajaran yang diberikan dari sosok bertanduk yang namanya Banteng, itu masalah berkaitan dengan kesolidan, kekeluargaan, kegotong royongan, persatuan. Jadi kan Banteng itu hidupnya berkoloni, nggak ada ceritanya Banteng hidup sendiri, itu nggak ada. Iya Mas, benar. Jadi harus bersama-sama. Kalau saya menyikapi tentang masa-masa sekarang yang menjadi polemik dari para seniman Bantengan, yaitu intinya tadi harus menumbuhkan jiwa nasionalis, terus solidaritas, persatuan-kesatuan dan kegotong royongan. Kalau bagi saya pribadi Mas ya, saya itu karakter jiwa saya itu nasionalis. Saelek-eleke daerahku, saapi-apike daerahku, saelek-eleke danyanganku, saapi-apike danyanganku, saelek-eleke genderaku, saapi-apike genderaku. Tetep kula sengkuyung. Mas yo kah pari basane kari sak grintir rong grintir. Soalnya tanah air istilahnya sandang pangan kula dan lain-lain apa jari Gusti Allah, tapi kan tetep saya dalam satu lingkup wilayah yang saya tempati saat ini. Gitu tetep kula sengkuyung. Terus mboten katakanlah kalau kita ikut paguyuban liyane, katakanlah saya di posisi Songgoriti terus ikut grup A grup B, itu sebatas saya ngerewangi dulur ndukung acara dulur. Jadi bukan hati dan jiwa saya di situ, bukan. Cuman saya berusaha memposisikan diri, seandainya dulur si A nggak ada gawe, saya posisikan diri saya sebagai A, ke B ya posisikan diri sebagai B. Bukan maksud kayak bunglon, bukan. Tetap jadi diri saya, hati, jiwa dan raga saya ke Songgoriti Mas. Terus ngeten ini tetap saya maksimal dan berusaha profesional untuk mengikuti aturan yang ada di dalam paguyuban tersebut. Tapi untuk pada dasarnya hakikatnya yang saya junjung dan jaga nama baik itu benar-benar di daerah lingkup wilayah saya. Mas Budi sendiri kan pernah katanya mau vakum, apa benar itu Mas? Betul Mas, memang itu kalau nggak salah kira-kira saya alami 3 bulan atau 4 bulan pernah saya puri, istilahnya vakum. Ya ada faktor-faktor yang sampai inisiatif saya vakum. Itu kendala kenapa Mas itu Mas? Aduh, kalau masalah itu riskan kan Mas, itu urusan Pribadi kan pribadi masih yang nggak perlu. Iya. Intinya cuma sebagai pengalaman. Gini. Terus sampai Pak Kacong, kata-kata yang sampai saya ingat sampai saat ini itu bilang, lek dadi seniman ojo kaleng-kaleng, lek atasnya golek jeneng tok wis buyar wae. Bener itu Mas. Dadi lek kon jadi seniman, dedikasi murid nang seni, nang kesenian kudu apa-apa. Kudune kon detik iku sampai kon ben mati, ya kon kudu bakti nang kesenian. Benar itu Mas. Itu yang
menjadi PR waktu itu saat pore, sesi-sesi saat masa-masa sore pore kayak gitu. Saya laras sampai gak iso turu Mas bengi ku. Dilokno wong tuwek itu dadi seniman kaleng-kaleng, gak rasane golek jeneng tok ya selereno. Tapi bukan kayak gitu. Saya memang benar dedikasi hidup saya itu pertama ya kepada yang Maha Kuasa. Allah, istilahnya kayak gitu. Terus yang kedua dedikasi dalam hal bersosial. Saya dedikasikan hidup saya ke kesenian. Jadi istilahnya kalau saya vakum, benar juga katanya Pak Kacong, kalau saya bisa dibilang juga seniman abal-abal. Seharusnya seniman yang sejati itu bukan kayak gitu. Dibalikkan lagi kan masalah suka duka itu tadi. Lek bener-bener ikhlas nek kesenian, duka pun nggak ada 1% pun. nah itu Mas. Jadi Yang harus dicari itu Mas. 100% dedikasi. Yopo-yopo keadaannya kudu seneng lah. Bukan kudu, memang seharusnya kayak gitu. Jadi harus menjalani dengan penuh ikhlas dan rasa bahagia. Akhirnya saya kembali lagi masuk ke dunia kesenian itu tadi, yang menyadarkan kata-kata dari Pak Kacong. Kalau bagi saya itu semua orang pun punya sisi negatif atau positif ya, yang perlu kita pelajari dan kita aplikasikan dalam kehidupan. Harusnya yang masalah positifnya. Terus dalam masa-masa itu saya masuk lagi dalam lingkup kesenian. Pertama yang menggugah saya sadar dari pori saya itu tadi ya kata-kata masalah Pak Kacong yang bilang kayak tadi. Yang pertama, yang kedua, di dalam kesenian pun masih perlu istilahnya jejekno, dan perlu ada yang direvisi atau perlu istilahnya nggak memperbaiki ya. Saya rasa semua baik, perlu lebih diperjelas, diperbaiki, ditransparankan agar biar nggak timbul pro kontra. Itu yang kedua. Terus yang ketiganya, di kesenian harus memang benar-benar dibutuhkan sosok-sosok yang solid, soalnya bertabrakan dengan kehidupan sehari-hari, masalah ekonomi, masalah rumah tangga dan lain-lain. Konsekuensinya kayak gitu. Jadi harus benar-benar siap. Kalau masuk seni harus siap betul masalah apa-apa yang dijadikan konsekuensi itu. Dan satu hal Mas, misinya Empu Supo itu bagaimana ya Mas? Oh, visi misi ngoten nah maksudnya. Lek zaman ini kan visi misi foya-foya. Lek zaman ini saya rasa itu nggak ada salahnya. Masuk foya-foya itu biar nanti paguyuban Bandengan itu nyaman, aman, tentram, berkah, barokah, makmur. Intinya positif. Visi-misinya kayak gitu. Visi-misinya foya-foya. Tapi dalam artian bukan foya-foya menghabiskan atau merugikan, menghabiskan dan apa kayak gitu. Foya-foyanya itu tadi makmur, aman, tentram, nyaman, gemar ripalo jinawi. Jadi intinya itu tadi biar para pelaku seniman Bandengan yang ada dalam Empu Supo nggak dipandang sebelah mata. Jadi bisa menciptakan sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi keseluruhan anggota maupun di luar anggota. Saya salut sekali Mas kepada keluarga besar Songgoriti khususnya dan keluarga besar Empu Supo. Gimana aliran zaman sekarang, ada bantengan, ada reokan, jaranan itu kok bisa rangkul semua. Itu kan zaman sekarang kan sangat sulit Mas. Nah, kalau ini kan saya tanya ya, kenapa
ngeten Mas, masalah saged rangkulan dana, tapi saya yakin di paguyuban lainnya pun pasti ada pro kontra dan ada sedikit slack atau sedikit masalah. Itu tergantung dari kita semua pribadi masing-masing, tingkat dari SDM dan kesadarannya dalam berkesenian. Kalau memang paham betul dalam artian masuk dalam kesenian Bandeng, harus memahami betul filosofi makna Bandeng itu sendiri. Kalau sudah masuk dalam tahap itu, pasti tingkat kesadaran serta SDM-nya pun terbangun. Jadi kenapa di wilayah Songgoriti ini nggak ada terpecah-pecah kayak ya nyuwun sewu, mboten deskripsino bolo-bolo liyane, mungkin ada masalah intern yang kami pun juga bisa mengalami, juga bisa nggak mengalami, tapi itu sudah manusiawi. Cuman dalam konteks di dalam Empu Supo sendiri, setiap ada masalah kami langsung rembukan dan diselesaikan saat itu juga. Benar Mas. Andai pun ada kata yang lebih fatal, rebutan ngarep, itu lucu. Lah uripmu iki urip ndek Bandeng apa urip ndek lingkupe liyane Bandeng? Lek urip ndek lingkunge Bandeng kudune kan dibalekno maneh maknae Bandeng amang urip iku mang koloni gak iso berdiri sendiri tanpa bolo liyane. Dadi lek ate nuruti ego dan nafsu kepingin dadi ngarep iku keliru, wis aja mlebu Bandengan. Jadi prinsip kami di dalam Empu Supo, kalau ada indikasi yang macam kayak gitu, istilahnya uler, mending langsung dicote. Lebih baik noto wong 10 daripada wong siji sing garai uler. Lebih baik ngadeg mek wong 5 gelintir 3 gelintir paribasane daripada ngebot wong 10 sing garai ajur. Jadi nggak ada kamus mundur untuk kebenaran di dalam Empu Supo. Itu benar Mas. Itu dedikasinya dari Bandeng Empu Supo ya Mas ya. Okay. Dan ini Mas, kata-katanya Empu Supo ini kan anak wayangnya baru-baru, apa benar Mas? Kalau boleh tahu anak wayang baru ini apa ada konflik apa enggak Mas ini Mas? Kalau masalah konflik dan lain-lain enggak ada. Sebenarnya kami tadi berusaha menciptakan regenerasi yaitu tadi faktor-faktor masalah ekonomi, keluarga dan urusan bekerja di luar. Mas. Di luar wilayah atau daerah kita, ya, intinya kan anggota atau anak wayang yang dulu-dulu kan udah berubah Dan bisa kembali lagi Mas ya. Kayak saya lihat-lihat di video-video sebelumnya di Mas Udi sendiri kan orang-orang lama kan mau bangkit lagi Mas. Oh, istilahnya macam balik terjun Nah, menggugah jiwa-jiwa yang habis hilang gitu loh Mas. Ya mungkin kan banyak faktor itu tadi Mas, masalah ekonomi dan lain-lain. Kalau saya positif aja, kemungkinan saya rasa rekan-rekan atau dulur tadi yang vakum itu kepingin langaso, kepingin atau gimana lah, intinya pokoknya positif. Libur sejenak Ya, gitu lah Mas. betul. Kalau orang kan piknik ya Mas. Refreshing. Saya anggap refreshing. Jadi mereka muncul kembali di belantika Empu Supo itu sendiri. Menggugah Saya rasa adalah istilahnya kejadian atau hal yang positif yang mungkin tingkat kesadaran mereka atau tingkat berkesenian mereka mulai tumbuh. Saya rasa dapat hikmah kayak macam gitu, semacam itu. Hitungane iki kaya door prize sama hadiah. Ya memang Hadiah spesial. suatu hadiah, bisa dikatakan suatu hadiah, suatu kebanggaan dan
suatu apresiasi dari Yang Maha Kuasa bisa menuntun umat bolo-bolo niku wau sing istilahnya mantun rekreasi kepingin mulai nguripi maneh. Ya, alhamdulillah. Kemungkinan ada hati yang terketuk untuk membimbing generasi berikutnya atau regenerasi untuk melanjutkan perjuangan dalam kesenian ini tadi. Pesan-pesan untuk Mas Rudi sebelum vakum, apa tujuan generasi berikutnya atau anak didik yang sekarang yang baru-baru ikut itu gimana Mas? Visinya? Untuk pesan-kesan kepada generasi penerus, dulur-dulur adik-adik sedaya ingkang nglampahi bab kesenian niku wau nggih niku wau harus benar-benar tahu konsekuensi dalam kehidupan berkesenian, terus ciptakan nyaman dan aman kepada dulur-dulur sedaya, bangun terus tali silaturahmi biar nggak terputus, bangun SDM serta kedisiplinan dalam berkesenian, dan mempunyai tanggung jawab terhadap kesenian yang dipun ayahi niku wau. Ngoten Mas. Nah, terus sampean kok sampai nang grup iki, grup A, grup B, grup C, grup D, sedangkan dek gini sampean kan ada paguyuban sendiri, kenapa kayak gitu? Kalau saya sih Mas gak mau pilih kasih tentang grup itu Mas, gimana jiwa saya sendiri kan jiwa seni Mas, gimana caranya saya menghidupkan asal usulnya saya untuk menuntun ilmu tentang kesenian itu tidak punah, dan makanya saya ikut ke grup A, grup B, dan grup C itu. Makanya itu Mas, ya seperti Mas Rudi sendiri bilang tadi loh Mas, kalau saya ikut sini kan lama-lama, Maksudnya ngeten, nek jenengan sampai berhenti di situ karo aku seniman abal-abal lah gini ku Mas. terus untuk berusaha hidup dalam seni itu Ya, meskipun di tempat saya vakum atau gimana, saya berusaha menggali atau sinau atau menggali pengalaman di grup-grup itu tadi. Tapi Iya. tetap jiwa jenengan ten Sumberjo, mungkin Mas. ten grupnya jenengan. Makanya saya dipandang sebelah mata maupun dielek-elek no Mas, tetap saya jiwa jiwa seni Mas, gak mau diremehkan. Dimana itu saya ikut sini, blog sini, biarkan orang bilang, oh arek iku melok gini, oh iku melok gini. Yang penting saya silaturahmi dan dulu saya tetap erat Mas. Padahal tujuan jenengan cuma belajar, menggali, mencari dan istilahnya menggali pengalaman di kesenian gitu. Iya, tidak mau membedakan saya Mas. Biar istilahnya nggak kaleng-kaleng kayak saya tadi ya. Lah ini Mas, saya makanya bangun channel ini supaya semua orang tahu asal usul saya berdirinya ikut kesenian, istilahnya tidak ikut bandel titipan maupun orang bilang lain-lain, saya tidak mau Mas. Hitungannya saya tetap jiwa saya seni, dan daerah saya punya seni sendiri kayak Mas Rudi bilang tadi Mas. Terus biarkan di luar sana ngerapot atau menilai kita. Yang penting prinsip kita kan yang menilai kita itu kan yang di atas. Tuhan Yang Maha Esa. Jadi lucu kan istilahnya podo manungsane podo muridé ngerapot apa menilai kan lucu. Yang penting kan orang nggak tahu tujuan kita. Yang jelas tujuan kita positif. Untuk menyongsong istilahnya Kebudayaan atau menguri-nguri, jejekno, menjaga dan melestarikan seni dan budaya yang ada saat ini. Saya paham channel ini buat masyarakat seni sendiri Mas.
mengedakan ini blog sini blog situ, yang penting saudara saya banyak dan bisa berkunjung ke rumah-rumah kayak jenengan sendiri, diterima dengan apa adanya. Masih yo ono kayu putih bu iku sego karo lombok, yang penting aku tetep jiwaku golek dulur gitu Mas. Dari istilahnya kan sanepan atau paribasane sapa kono kene atase kepingin ngombe ta mangan apa kan akeh dulur. Jadi latar iku ombo ndi-ndi ade nek latare sapa pun diterima. Lah iku Mas. Nggih. Bener iki Mas. Makanya channel ini saya berharap generasi atau penerus atau tuwek-tuwekan ini melihat ini Mas, bisa bangkit lagi dan support semua kesenian yang ada di daerah Batu atau Malang Mas. Kita belajar bukan dari nol, dan kita belajar itu belajar bersama Mas, dimana murid ada guru dan murid ada teman, itu loh Mas yang saya ambil dari hikmah dari rekan-rekan semua ke bolo-bolo kesenian ya, dari Sumberjo, Sumber apa Songoriti, Ngroto, Songoriti, itu semua saya cakup Mas, biar kita tidak punya saling cekcok maupun mana-mana, yang penting kita tetap saudara Mas. Jadi mengambil pelajaran positif di tiap grup niku wau ini buat untuk berkesinambungan dan tetap lestarinya kesenian niki budaya. Saya memiliki banyak kaos Mas, dari Golari, Songoriti maupun Ngroto. Saya tetap jiwa saya jiwa banteng, tidak mengeblok maupun membeda-bedakan, dimana oh iki wayahe bandengan Golari, oh iki wayahe bandengan Songoriti, oh iki wayahe bandengan Ngroto. Itu tetap Mas, kostum saya tetap itu Mas, menyerasikan di daerah-daerah tertentu Mas. Bukannya saya wayahe Songoriti main di daerah Songoriti gawe Golari apa iki duwe klambi Ngroto gawe Ngroto, gak Mas. Aku tetep nyerasekno apa klambi iki apa supaya dulur-dulurku iki rukun, gak cekcok karo gelut iki lho Mas. Sing garai cekcok itu kan salah paham iki lho Mas. Harapan saya yaitu semua dulur, semua pemain maupun tidak, kita saling support. Istilahnya siapapun yang perform saat itu kita berusaha menyesuaikan diri, tidak membeda-bedakan, dan kita berusaha memposisikan diri sebagaimana yang ada aturan dalam perform di daerah tersebut. Iya Mas. Ini suatu contoh buat saya maupun rekan-rekan kru saya bisa support di YouTube dimanapun dan diterima dimanapun. Apresiasi saya sekali lagi, terima kasih untuk studio ES Brotherhood. Kami selaku dari Ojab Channel mewakili kru saya, bila mana salah kata maupun salah ucapan saya minta maaf Mas. Tadi salah sebipun apabila wonten kata-kata kula pribadi kalian rekan-rekan dalam kru Brotherhood official radu salahintune nggih pangapunten ingkang agung. Terima kasih. Dan ini sebagai penutup acara dan nanti part 2-nya ditunggu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ES Brotherhood dan Ojab Channel. Kami tunggu support dari rekan-rekan semuanya untuk bangun seni bandengan di
dimanapun berada maupun di luar sana kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi bincang-bincang, sharing ataupun diskusi, juga curhat liku-liku kami yang berkecimpung dalam bidang seni. Yang negatif indahkan saja, dan yang positif monggo dipun ayahi, dipun cerna, nopo dipun aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tadi bincang-bincang yang kami lakukan, perang bintang duet bareng sama Ojiab Channel. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share Ojiab Channel maupun IS Brotherhood Channel, biar kami tetap bisa berkontribusi untuk memberikan informasi atau memberikan berita tentang sosial, seni, dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu.